Kalau 1 tahun panennya 2 kali, ya 2 kali mengeluarkan zakat. Nggak harus menunggu bulan Ramadan. Zakat perniagaan, zakat mal, zakat profesi, zakat penghasilan, zakat rikas, zakat hadiah. Itu sesuai dengan waktunya, tidak mesti bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu puasa yang dominan. Zakat fitrah itu melengkapi puasanya seseorang. Tapi zakat pada umumnya sepanjang waktu. Karena itu kalau amil dibentuk itu jangan hanya rame di bulan puasa. Tapi sepanjang masa ya, badan amil zakat itu terus kerja. Karena apa? Fakir miskin itu ada sampai hari kiamat. Karena itu jadi lucu kalau sesudah Syawal rapat pembubaran panitia zakat. Lucu itu. Engkau orang miskinnya juga dibubarkan pisan lah gitu. Jangan dibubarkan Pak, abadi itu. Karena amil itu harus dibayar dari zakat. Amil itu punya hak. Di antara 8 asnaf itu amil punya hak gitu. Karena itu diabadikan aja, ditetapkan aja gitu. Nah Bapak Ibu ini, jadi bulan Zulhijjah ini dua ibadah luar biasa, haji sama korban. Nah, yang lebih mendasar lagi adalah ibadah haji dan korban itu keduanya berbekal takwa. Salat itu berbekal iman. Zakat berbekal iman. Puasa yang dipanggil orang beriman. Tapi haji bekalnya harus takwa. Korban pun bekalnya juga takwa. Di dalam surat Al-Baqarah 197 jelas, wattaquni ya ulil albab. Korban juga begitu, la yanalallaha luhumuha wala dimauha walakiyanaluhu taqwa minkum. Daging unta atau daging binatang korban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi ibadah haji dan korban ini dua ibadah yang sama-sama bekalnya takwa. Mengapa? Karena keduanya ini berkaitan dengan ibadah maliyah, ibadah harta. Seringkali orang itu kalau mengeluarkan harta itu berpikirnya, mempertimbangkannya itu berkali-kali dan lama gitu. Dihitung terus di kalkulator bolak-balik dihitung kayak gitu. Makanya perlu bekal takwa. Dengan takwa itu gak ono hitungan, Pak. Orang ibadah haji karena panggilan takwa, bayar berapapun dibayar lah. Sayangnya setelah dibayar disalahgunakan, ya, dimplok ngalor ngidul gitu, dikai bancaan gitu. Kayak sunatan massal gitu. Disunati ngalor ngidul. Orang mau haji itu bayar berapapun mau Pak, itu karena panggilan takwa, wis gak hitungan Pak itu. Tapi sayangnya terus disalahgunakan. Demikian pula untuk berkorban karena panggilannya takwa, mestinya kalau cari domba jangan cari yang murah. Dolek sing rada-rada murah didik mau menunjukkan ketaatan kepada Allah kok dolek sing murah. Padahal rezeki itu yang memberi Allah. Dijadikan korban ini tidak untuk Allah. Allah nggak untung kok dengan korbannya manusia itu. Manusia korban Allah yang tidak untung, manusia nggak korban Allah juga nggak rugi. Karena itu korban ini panggilan takwa, sama dengan haji juga panggilan takwa. Karena itu tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketakwaan ini, mengapa sih harus takwa? Karena dua ibadah ini harus disikapi dengan sikap ta'abudi. Jadi,
ibadah haji dan korban keduanya bersifat ta'abudi, yakni kepatuhan mutlak, nggak boleh ada tawar-menawar. Ibadah haji itu disuruh di mikot melepaskan baju, ya taat. Padahal baju itu kan lambang prestis, lambang gengsi. Busana yang dibawa dari tanah air itu kan apalagi seragam gitu ya, itu kan menunjukkan identitas, prestis, ya, status sosial. Itu harus rela ditanggalkan, kemudian berganti dengan baju egalitarian, kesetaraan, semuanya sama di hadapan Allah, warnanya putih semua. Sudah nggak ada bedanya mana pejabat, mana rakyat, mana konglomerat, mana yang melarat, nggak ada beda. Nah, jadi ini ta'abudi, Bapak Ibu. Jadi sifat ta'abudi dalam ibadah haji misalnya. Seluruh rangkaian ibadah haji menuntut sifat kepatuhan secara mutlak, ketundukan secara total, mulai dari mikot, melepas busana dan ganti busana, seluruh rangkaian manasik haji, tawaf, sa'i, wukuf, mabit, jumroh, waktu, larangan, semuanya harus ditaati. Ini makanya perlu takwa, karena dengan takwa itu melahirkan sifat ta'abudi, kepatuhan mutlak, kepatuhan total. Misalnya, ya Bapak Ibu, tawaf ya harus mengelilingi Ka'bah, nggak bisa tawaf di alun-alun bunder, itu nggak bisa. Tuh. Ya itu ya tawaf sih nggak apa-apa, tawaf-tawafan gitu, karena tawaf itu mesti mengelilingi Baitullah. Yang namanya sa'i ya lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Nggak bisa sa'i di Jalan Ijen, itu nggak bisa gitu loh. Haji itu ya ke Mekah, nggak ke Jember gitu loh. Masa ono kaji nang Jember gitu loh. Wukuf itu ya di Arafah, ya. Jumrah ya di Mina gitu loh. Jadi waktunya ya tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu. Kan itu kalau ada ulama yang berpendapat haji itu buat 1 tahun 2 kali seperti kuliah gitu, semester ganjil, semester genap gitu. Ya gundulmu kono gitu. Tanggal 9 Zulhijjah itu cuma 1 dalam 1 tahun, itu nggak mungkin lah. Nanti wukuf di Arafahnya tanggal berapa yang semester ganjil itu? Kayak kuliah aja. Ini jadiatnya ngaco ini. Nggak bisa begitu. Allah sudah ngatur kok itu. Ya, gara-gara apa? Karena antriannya biar nggak panjang-panjang. Nah, terus yang wukuf yang selain tanggal 9 Zulhijjah itu mau diambil tanggal berapa? Nggak tanggalan dewe ta? Ya, ulama ya ulama, itu aja nyesatkan umat gitu loh. Ya ini ta'abudi masalahnya, ta'abudi. Nggak bisa lempar jumroh ya, di pantai selatan itu nggak bisa. Mesti lempar jumroh ya di Aqabah gitu loh. Jadi itu, nah sifat ta'abudi telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim ketika harus membawa hijrah istri dan putranya yang masih bayi dari Palestina ke Mekah. Dalam rangka apa? Meletakkan pondasi tauhid bagi keturunan para nabi. Ini kaitannya dengan haji. Jadi sebelum perintah berkorban, itu Allah sudah memerintahkan untuk berkorban dalam bentuk hijrah. Meninggalkan desa Haran di Palestina, kemudian pindah ke Mekah. Di Mekah belum ada kehidupan, Pak. Ka'bah saja masih pondasi. Zam-zam belum ketemu. Jadi hanya jalan biasa gitu aja. Dilalui banyak orang, tapi belum ada penduduk sama sekali. Dan ketika Nabi Ibrahim membawa hijrah istri dan putranya, beliau diabadikan sikapnya oleh Allah ya, dalam surat Ibrahim ayat 37. Dan kalau Bapak Ibu membaca Qisasul Anbiya-nya Ibnu Katsir, luar biasa, dramatis sekali ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim sudah nyampe di Mekah,